Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada, alhamdulillah kita ketemu lagi setelah kemarin saya menyampaikan tentang buah dari takwa bagian 1. Sekarang saya akan melanjutkan tentang buah dari takwa bagian 2. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum itu saya sudah menjelaskan bahwa seseorang dituntut untuk bertakwa kepada Allah secara maksimal. Kalau seandainya seseorang sudah melakukan ketakwaan kepada Allah secara maksimal, maka seseorang akan mendapatkan buah dari ketakwaan tersebut. Di antaranya kemarin saya sudah menyampaikan bahwa buah dari takwa adalah akan mendapatkan furqan. Seseorang akan mempunyai insting untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan yang berikutnya kemarin sudah saya sampaikan bahwa Allah akan menghapus atau menutupi dosa yang pernah dilakukan. Itulah buah dari takwa yang sudah saya sampaikan kemarin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam hidup ini memang yang ingin kita harapkan adalah suatu kesenangan. Dalam hidup ini yang kita harapkan adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan, hidup yang penuh dengan sesuatu yang kita inginkan. Nah, untuk itu maka untuk meraih buah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk tetap berusaha semaksimal mungkin mengenai hasil kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ikhtiar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berkaitan dengan itu maka saya akan menambah buah dari takwa. Sesuai surat At-Tolaq ayat 2 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Orang yang bertakwa secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa manusia selalu menghendaki sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Tidak ada seorang pun yang menginginkan dalam hidupnya ada kesulitan. Tetapi hal yang tersebut itu maka nggak mungkin seseorang itu akan terus senang, bahagia tanpa dipengaruhi dengan kesulitan. Maka ketika kita bertakwa kepada Allah secara maksimal, Allah sudah menjadikan yaj'al lahu makhrajan. Allah akan memberikan jalan keluar dari sebuah kesulitan. Hidup manusia pasti mengalami senang dan susah, sulit dan tidak sulit. Semua manusia pasti pernah mengalami di saat-saat genting sesuatu perkara, sesuatu masalah yang harus dicari jalan keluarnya. Dan itu manusiawi dan itu memang alami, bahwa manusia pasti pernah mengalami sebuah kesulitan. Tetapi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa semua kesulitan pasti ada keluarnya, jalan keluarnya. Terutama adalah orang yang bertakwa secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri sudah menjanjikan seperti yang sudah saya bacakan tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan jalan keluar.
Segala sesuatu, senang atau susah, itu semua adalah pemberian dari Allah. Maka bagi Allah untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan solusi. Nah, dalam bahasa yang lain bahwa semua persoalan pasti ada solusinya. Dan solusi itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah dengan secara maksimal, maka Allah akan memberikan jalan, pintu keluar untuk luput dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Ini adalah janji, dan memang perlu kita yakinkan di hati kita, perlu kita yakinkan di benak kita, bahwa segala persoalan kita serahkan kepada Allah. Segala persoalan tidak ada yang sulit kalau semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok Allah memberikan jalan keluar? Karena begini, orang yang bertakwa kepada Allah dengan secara maksimal, maka sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa semua masalah itu adalah pemberian dari Allah. Maka orang yang bertakwa menerimanya dengan biasa saja. Yakin sudah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Allah sudah menciptakan persoalan, maka Allah lah yang akan membuka jalan untuk keluar dari persoalan sesulit apapun. Inilah buah dari takwa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Berikutnya buah dari takwa disebutkan di dalam Al-Quran, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lanjutan ayat itu disampaikan masih surat At-Tolak, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Kadangkala ketika kita membutuhkan sesuatu, seseorang kadang-kadang sudah panik. Kira-kira saya membutuhkan ini, saya memerlukan ini, dengan menggunakan apa ya? Karena kalau dihitung dari penghasilan setiap hari yang kadang-kadang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika kita membutuhkan sesuatu, maka biasanya Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin bagi ASN atau PNS atau pekerja yang lain sudah tahu kebutuhan masing-masing dan sudah tahu hasil dari pekerjaan masing-masing. Dan kadang-kadang sebagai manusia kita sudah membuat plot-plot tertentu, dapat sekian untuk ini, sekian. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita tidak pikirkan, terus ada rencana lain. Lah ketika ada rencana lain yang sudah tidak ada plot itu, kadang-kadang kita sebagai manusia bingung, ini akan menggunakan apa ini kebutuhan yang ini. Tetapi kita lupa bahwa Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak kita sangka sebelumnya. Kemungkinan ada tiba-tiba ketemu orang memberi tawaran pekerjaan yang lain, atau barangkali ada tamu yang tiba-tiba membawa sesuatu, atau barangkali lagi Allah memberikan jalan yang lain yang kita tidak tahu dan tidak disangka bahwa itu adalah rezeki dari Allah, dan itu adalah buah ketakwaan dari seseorang. Makanya sekali lagi, orang yang menyandarkan diri kepada Allah dengan benar-benar, atau orang yang sudah takwa kepada Allah dengan sebenarnya atau dengan maksimal, maka kadang-kadang hatinya sudah merasa sesuatu itu biasa saja. Karena ada orang yang selalu was-was, gelisah, wah besok mau makan apa, untuk keperluan besok jagung pakai apa. Kadang-kadang sudah memikirkan hal yang seperti itu. Tapi bagi orang yang takwa sudah enteng saja, sudah yakin pastilah ada jalan keluarnya, dan pastilah ada rezeki Allah yang akan diberikan. Allah sudah memberikan kita hidup ini, pasti Allah juga akan memberikan rezekinya. Allah menghidupkan kita,
maka Allah juga sudah mencukupkan apa yang kita mau dan apa yang kita punya. Sekali lagi, buah dari ketakwaan yang berikutnya adalah Allah akan memberikan rizki dari arah yang kadang-kadang kita tidak sangka dari mana. Dan itu sering terjadi kepada kita. Mohon maaf, walaupun barangkali kita masih seperti ini saja kadang-kadang, oh iya ya, ketika kita menginginkan sesuatu terus tiba-tiba ada. Padahal kalau dipikir dari pekerjaan kita, kadang-kadang nggak mungkin. Saya memperhatikan beberapa orang yang di desa dengan penghasilan yang pas cukup untuk makan atau untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi kalau misalnya ada teman, tetangga, barangkali yang sakit, bisa bareng-bareng. Atau ada teman yang kebetulan ewo atau barangkali menggelar pesta dan kita diundang untuk ke sana dan itu pasti kita akan membawa sesuatu. Kok mesti bisa? Lah, di situ saya memikirkan, oh ternyata Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kaya, Maha punya karunia, sehingga kebutuhan hambanya, terutama ini hamba-hamba yang bertakwa, selalu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ini kita juga harus yakini, segala sesuatunya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Berikutnya, bahwa orang yang bertakwa maksimal akan memetik hasil dari buah takwa, diantaranya adalah mendapatkan kemudahan dalam urusan. Segala persoalan di dunia ini kalau kita pikirkan semakin ruwet. Dengan adanya COVID-19, maka ini walaupun new normal dicabut lagi, adaptasi normal kembali, dan manusia masih kadang-kadang sangat sulit untuk diberitahu mengikuti protokol yang ada. Tetapi persoalan-persoalan itu akan muncul sesuai dengan lingkungan dan tingkat lingkungan masing-masing. Persoalan-persoalan itu kadang-kadang kita hadapi. Gak ada manusia yang hidup ini terus mulus semuanya, segala sesuatunya lancar, pingin ini bisa, pingin itu bisa. Hari ini mau ke Bali, hari ini mau ke Jakarta, semuanya bisa. Tidak semua orang seperti itu. Walaupun orang yang barangkali rezekinya banyak, gajinya melimpah, kadang-kadang apa yang kita inginkan belum tentu bisa kita lakukan. Nah, tetapi dalam ayat ini Allah sudah menjelaskan bahwa orang yang bertakwa akan diberi kemudahan dalam urusannya. Urusan itu bisa mudah, bisa sulit. Dilihat dari orangnya masing-masing. Suatu perkara yang sama kadang-kadang orang menghadapinya berbeda. Ada urusan yang sama, seseorang sudah bingung, kalang kabut memikirkan persoalan itu. Karena apa? Tidak ada Allah di hatinya. Sehingga segala sesuatunya sudah dipikirkan begitu sulit. Semuanya sudah dianggap rumit. Tetapi bagi orang yang takwa, Allah sudah menyajikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Allah akan memberikan jalan yang mudah. Dari yang saya sampaikan pertama sampai ke terakhir ini tadi, semua adalah tergantung dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah menjanjikan sendiri bagi orang yang takwa seperti itu. Allah lah yang mengatur hidup kita. Allah lah yang menggenggam hidup kita ini. Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus yakin seyakin-yakinnya bahwa persoalan apapun pasti akan ada jalan keluarnya. Kebutuhan apapun pasti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan persoalan apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tentu saja masih banyak buah-buah yang lain dari hasil ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan di sini dulu. Insya Allah akan saya sambung dalam kesempatan yang lain atau dalam kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.